Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadral Pagino Sadam. Saya adalah seorang mahasiswa di STI KPP Padang. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang penerapan kalkulus diferensial. Elastisitas adalah perubahan presentasi suatu variabel terikat sebagai akibat adanya perubahan presentasi suatu variabel bebas. Definisinya adalah perubahan presentasi jumlah yang diminta oleh konsumen dibagi dengan perubahan elastisitas harga dari permintaan. Ini adalah perubahan presentasi jumlah yang diminta oleh konsumen dibagi dengan perubahan presentasi dari harga barang itu sendiri. Seperti contoh, perubahan presentasi jumlah yang diminta dari barang X dibagi perubahan presentasi harga barang X. Rasio perubahan presentasi yang dinyatakan di atas bila diuraikan secara matematis maka akan diperoleh rumusnya seperti ini. Rumus ini adalah rumus elastisitas harga dari permintaan yang dihitung di antara dua titik pada kurva permintaan, dan ini juga disebut sebagai elastisitas harga busur. Ada 5 jenis elastisitas harga dari permintaan, yaitu jika lebih dari satu tidak elastis, sama dengan satu adalah unitar, lebih dari satu elastisitas terhadap harga barang. Jika sama dengan 0 tidak elastis sempurna terhadap harga, jika tidak terhingga maka elastis sempurna terhadap harga. Contoh, jika fungsi permintaan suatu barang ditunjukkan oleh Q sama dengan 150 dikurang 3P, berapakah elastisitas permintaan jika tingkat harga P sama dengan 40, P sama dengan 25, dan P sama dengan 10? Berikut penyelesaiannya. Elastis jika hasilnya adalah 4, uniter jika hasilnya adalah 1, dan tidak elastis jika hasilnya 1/4. Elastisitas harga dari penawaran. Elastisitas harga dari penawaran ini mengukur kepekaan produsen terhadap perubahan harga. Nilai koefisien dari elastisitas ini mempunyai kemiringan positif. Jadi, nilai koefisien dari elastisitas ini berkisar di antara 0 sampai tak terhingga. Berdasarkan ini, koefisien ini maka elastisitas harga dari penawaran dapat dikategorikan menjadi 5, yaitu jika sama dengan 0, maka penawaran tidak elastis sempurna terhadap harga. Jika kurang dari 1, maka penawaran tidak sempurna. Jika sama dengan 1, maka penawaran uniter terhadap harga. Jika lebih dari 1, maka penawaran elastis. Jika tidak terhingga, maka penawaran elastis sempurna terhadap harga. Biaya total, rata-rata, dan marginal. Jika biaya total untuk memproduksi dan memasarkan sejumlah produk diasumsikan sebagai fungsi dari Q, maka fungsi biaya total dapat dinyatakan dengan TC sama dengan F dalam kurung Q, di mana TC biaya total, total cost, Q adalah jumlah produk yang dihasilkan atau quantity. Selanjutnya, biaya rata-rata atau biaya per unit produk adalah total biaya dibagi dengan jumlah produk yang dihasilkan, dan rumusnya adalah AC sama dengan TC per Q sama dengan F dalam kurung Q per Q. Biaya marginal. Biaya marginal dapat didefinisikan sebagai tingkat perubahan dari biaya total terhadap perubahan satu unit produk yang dihasilkan. Ada poin-poin penting dalam biaya marginal, yaitu jika tidak ada produk yang dihasilkan, biaya total adalah 0 atau positif. Ini merupakan biaya tetap atau sering disebut biaya overhead produksi. Kedua, biaya total harus meningkat bila mana Q bertambah, sehingga biaya marginal F dalam kurung Q selalu positif. Ketiga, biaya total untuk memproduksi sejumlah produk tertentu dalam jumlah yang sangat besar biasanya mencapai titik di mana titik ini meningkat dengan laju yang makin tinggi. Dengan demikian, kurva biaya total akan melengkung ke atas. Akan tetapi dalam suatu kisaran tertentu, kurva biaya total seringkali melengkung ke bawah, sesuai dengan biaya marginal yang menurun. Fungsi biaya total linear.
Jika fungsi biaya total linear adalah TC sama dengan AK ditambah B, di mana A besar dari 0, B besar sama dengan 0, maka biaya rata-rata AC sama dengan TC per Q sama dengan A ditambah B per Q. Biaya marginal MC sama dengan DTC per DQ sama dengan A. Dan biaya rata-rata marginal adalah MAC sama dengan DAC per DQ sama dengan min B per Q kuadrat. Fungsi biaya total kuadrat. Jika fungsi biaya total kuadrat adalah TC sama dengan AK kuadrat ditambah BQ ditambah C, di mana A besar dari 0, B besar sama 0, C besar sama 0, maka biaya rata AC sama dengan TC per Q sama dengan AK ditambah B ditambah C per Q. Biaya marginal MC DTC per DQ sama dengan 2 AK ditambah B, dan biaya rata-rata marginal adalah MAC sama dengan DAC per DQ sama dengan A dikurang C per Q kuadrat. Fungsi biaya total kubik. Jika fungsi biaya total kubik adalah TC sama dengan AK pangkat 3 ditambah BQ kuadrat ditambah CQ ditambah D, di mana A besar dari 0, B kecil sama 0, C besar sama 0, dan D besar sama 0, dan B kuadrat kecil sama 3AC, maka biaya rata-rata adalah AC sama dengan TC per Q sama dengan AK kuadrat ditambah BQ ditambah C ditambah D per Q. Biaya marginal adalah MC ditambah DTC per DQ sama dengan 3 AK kuadrat ditambah 2 BQ ditambah C, dan biaya rata-rata marginal adalah MAC sama dengan DAC per DQ sama dengan 2 AK ditambah B dikurang D per Q kuadrat. Fungsi biaya total polinomial tingkat lebih tinggi. Jika fungsi biaya total polinomial tingkat lebih tinggi adalah TC sama dengan AK pangkat N ditambah C, di mana A besar 0, N besar dari 1, C besar sama 0, maka biaya rata-rata adalah AC sama dengan TC per Q sama dengan AK pangkat N kurang 1 ditambah C ditambah per Q. Biaya marginalnya adalah MC sama dengan DTC per DQ sama dengan AK pangkat N kurang 1, dan biaya rata-rata marginal adalah MAC sama dengan DAC per DQ sama dengan A dalam kurung N kurang 1 Q pangkat N kurang 2 dikurang C per Q kuadrat. Jenis kurva polinomial sederhana ini selalu lengkung ke atas untuk Q besar sama 0. Oleh karena itu biasanya dalam praktik hanya sesuai untuk suatu rentang Q tertentu dan minimum pada Q. Fungsi biaya total eksponen. Jika fungsi biaya total eksponen adalah TC sama dengan AE pangkat BQ, di mana A besar dari 0, B besar dari 0, maka biaya rata-ratanya adalah AC sama dengan TC per Q sama dengan AE pangkat BQ per Q. Biaya marginalnya adalah MC sama dengan DTC per DQ sama dengan ABE pangkat BQ, dan biaya rata-ratanya adalah MAC sama dengan DAC per DQ sama dengan AK pangkat BQ dikurang AE pangkat BQ per Q kuadrat sama dengan AE pangkat BQ dalam kurung BQ kurang 1 tutup kurung per Q kuadrat. Hubungan antara fungsi biaya rata dengan biaya marginal. Yang pertama, kemiringan kurva biaya rata akan negatif jika dan hanya jika kurva biaya marginal terletak di bawah kurva biaya rata. Kedua, kemiringan kurva biaya rata akan menjadi 0 jika dan hanya jika kurva biaya marginal memotong kurva biaya rata. Ketiga, kemiringan kurva rata-rata akan positif jika dan hanya jika kurva biaya marginal terletak di atas kurva rata-rata. Prinsip kedua dapat dibuktikan dengan menggunakan aturan hasil bagi diferensial. Misalnya TC sama dengan F dalam kurung Q, maka biaya ratanya AC sama dengan TC per Q sama dengan F dalam kurung Q per Q.
dan biaya marginalnya adalah MC sama dengan DTC per deki sama dengan F dalam kurung Q. Nilai minimum dari fungsi biaya rata diperoleh dengan cara DAC per deki sama dengan F dalam kurung Q dikali Q dikurang F dalam kurung Q per Q kuadrat. Jika DAC sama dengan deki sama dengan 0, maka F dalam kurung Q dikali Q dikurang F dalam kurung Q per Q kuadrat sama dengan 0, sehingga F dalam kurung Q sama dengan F dalam kurung Q dikali Q. F dalam kurung Q per Q sama dengan F dalam kurung Q atau AC atau MC. Berikut adalah contohnya. Jika diketahui fungsi biaya total dari suatu perusahaan adalah 0,2 Q kuadrat ditambah 500 Q ditambah 8000, carilah fungsi biaya rata. Lalu berapakah jumlah produk yang dihasilkan agar biaya rata minimum, dan berapa nilai biaya rata minimum tersebut. Untuk yang A, fungsi biaya rata diperoleh dengan rumus AC sama dengan TC per Q sama dengan 0,2 Q kuadrat ditambah 500 Q ditambah 8000 per Q sama dengan 0,2 Q ditambah 500 ditambah 8000 per Q. Untuk yang kedua, untuk memperoleh AC minimum, maka langkah pertama mengambil derivatif pertama pada persamaan, kemudian disamakan dengan 0. DAC per deki sama dengan 0,2 dikurang 8000 Q pangkat min 2 sama dengan 0. 0,2 sama dengan 8000 per Q kuadrat. Q kuadrat sama dengan 8000 per 0,2 sama dengan 40000. Q sama dengan akar 40000 sama dengan 200. Untuk menguji AC minimum diujikan dengan derivatif kedua dari AC. D kuadrat AC per dq kuadrat sama dengan min 16.000 Q pangkat min 3 sama dengan 16.000 per Q pangkat 3. Jika Q sama dengan 200, maka d kuadrat AC per dq kuadrat sama dengan 16.000 per 200 pangkat 3 lebih dari 0 atau minimum. Selanjutnya, untuk mendapat AC min disubstitusikan nilai Q ke 200 dalam persamaan AC, yaitu AC minimum sama dengan 0,2 dikali 200 pangkat 2 ditambah 500 Q dikali 200 ditambah 8000 per 200 sama dengan 116.000 per 200 sama dengan 560. Jadi biaya rata-rata minimum sebesar Rp580.000 jika perusahaan menghasilkan produk sebanyak 200 unit. Selanjutnya, untuk mendapat MC minimum, substitusikan nilai Q sama dengan 60 ke dalam persamaan MC, yaitu MC min sama dengan 0,3 dikali 60 pangkat 2 dikurang 36 dikali 60 ditambah 1700 sama dengan 1080 ditambah 2160 sama dengan 1700 sama dengan 620. Jadi biaya marginal minimum sebesar Rp620 dapat diperoleh jika perusahaan menghasilkan produk sebanyak 60 unit. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.